Nes, aku ingin tanya tentang fenomena kerasukan. Sebenarnya, apa yang terjadi ketika seseorang seperti kehilangan kendali atas dirinya? Yang pertama perlu dipahami, tidak semua yang disebut kerasukan berarti ada sesuatu dari luar yang masuk. Dalam banyak kasus, yang terjadi adalah kesadaran utama melemah, lalu lapisan lain dari diri seseorang naik ke permukaan. Lapisan lain? Maksudnya bagian dari dirinya sendiri? Ya, manusia tidak hanya memiliki satu lapisan kesadaran. Ada kesadaran sadar, ada bawah sadar, ada emosi yang ditekan, ada memori yang tidak diingat, ada ketakutan yang tidak pernah diakui. Ketika tekanan emosi terlalu besar, atau kondisi mental menjadi tidak stabil, kesadaran utama bisa mundur. Dan ketika itu terjadi, bagian yang biasanya tersembunyi bisa mengambil alih perilaku. Jadi seperti kehilangan kendali atas diri sendiri. Bukan kehilangan, lebih tepatnya, pusat kendalinya bergeser. Lalu kenapa dalam beberapa kasus, orang yang kerasukan bisa berbicara dengan suara berbeda atau berperilaku seperti orang lain? Karena bawah sadar menyimpan banyak sekali identitas emosional. Setiap emosi kuat yang pernah dialami manusia, marah, takut, tertekan, terluka, bisa membentuk pola kepribadian sementara di dalam dirinya. Ketika tekanan tinggi, pola itu bisa muncul, mengambil alih ekspresi, mengubah nada suara, mengubah bahasa tubuh. Bagi orang yang melihatnya, itu terlihat seperti kepribadian lain. Bagaimana dengan kerasukan massal? Kenapa bisa banyak orang mengalami hal yang sama secara bersamaan? Karena emosi bisa beresonansi. Ketika banyak orang berada dalam ketakutan yang sama, keyakinan yang sama, sugesti yang sama, atmosfer yang tegang, maka sistem saraf mereka mulai selaras secara emosional. Jika satu orang mulai kehilangan kontrol, orang lain yang berada dalam kondisi emosional serupa bisa ikut terdorong ke kondisi yang sama. Ini disebut resonansi psikologis atau sugesti kolektif. Jadi bukan sesuatu yang menyebar secara mistis. Yang menyebar bukan entitas, yang menyebar adalah emosi dan sugesti. Pikiran manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika lingkungan percaya sesuatu sedang terjadi, bawah sadar akan menyesuaikan responsnya dengan keyakinan itu. Nes, ada fenomena lain yang membuatku penasaran. Kadang ada orang yang kerasukan lalu bisa berbicara bahasa asing, bahkan bahasa yang katanya kuno, padahal dia tidak pernah mempelajarinya. Itu bagaimana? Fenomena seperti itu dikenal sebagai xenoglosi. Namun sebelum menarik kesimpulan yang ekstrim, ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang cara kerja memori manusia. Otak menyimpan informasi jauh lebih banyak daripada yang disadari. Seseorang mungkin pernah mendengar bahasa itu di film, di lingkungan, di media, di masa kecil. Kesadaran sadar, lupa. Tetapi bawah sadar tidak pernah lupa. Ketika seseorang berada dalam kondisi trans atau disosiasi, memori yang tersembunyi bisa muncul kembali. Tapi kadang terdengar sangat lancar. Apakah itu hanya memori? Dalam banyak kasus, yang muncul bukan bahasa yang benar-benar lengkap. Seringkali itu campuran kata, pola suara, intonasi yang menyerupai bahasa, ritme yang terasa asing. Otak manusia sangat pandai meniru pola suara. Dan ketika kesadaran sadar tidak mengontrol, proses imitasi ini bisa muncul tanpa disadari. Apakah ada kemungkinan itu berasal dari sesuatu di luar dirinya? Yang lebih penting bukan mencari sesuatu di luar. Yang lebih penting adalah memahami kedalaman pikiran manusia sendiri. Manusia memiliki lapisan memori yang sangat dalam. Memori pribadi, memori emosional, pola bahasa yang pernah didengar, arketip budaya, simbol kolektif. Dalam kondisi kesadaran tertentu, lapisan-lapisan ini bisa muncul tanpa filter. Yang terlihat seperti sesuatu yang asing, seringkali sebenarnya berasal dari dalam. Jadi fenomena kerasukan sebenarnya menunjukkan sesuatu tentang kesadaran manusia? Ya, fenomena itu menunjukkan bahwa kesadaran manusia bukan satu tingkat, ia bertingkat-tingkat, dan sebagian besar bagiannya tidak terlihat. Dalam keadaan stabil, kesadaran utama memegang kendali. Dalam keadaan terguncang, lapisan lain bisa naik ke permukaan. Apa yang biasanya membuat kesadaran utama melemah? Ada beberapa hal, stres emosional yang berat, ketakutan yang intens, trauma yang terpendam, kelelahan mental, lingkungan yang penuh sugesti, keyakinan kuat terhadap sesuatu yang menakutkan. Ketika sistem saraf merasa kewalahan, ia mencari cara untuk melepaskan tekanan. Salah satu caranya adalah disosiasi, menjauh sementara dari kesadaran utama. Jadi kerasukan sebenarnya bisa dilihat sebagai bentuk pelepasan tekanan? Dalam banyak kasus, ya, itu adalah ekspresi dari emosi yang tidak tertampung lagi. Bukan sesuatu yang masuk, tetapi sesuatu yang selama ini tertahan, akhirnya keluar. Kalau begitu, bagaimana cara mencegah kondisi seperti itu? Dengan menjaga stabilitas kesadaran, beberapa hal yang membuat kesadaran tetap kuat,
kesadaran diri terhadap emosi, tidak menekan perasaan terlalu lama, menjaga kondisi tubuh dan istirahat, lingkungan yang stabil dan tidak penuh ketakutan, pikiran yang tidak mudah tersugesti. Semakin stabil kesadaran seseorang, semakin kecil kemungkinan lapisan lain mengambil alih. Jadi inti dari semua fenomena ini sebenarnya bukan tentang hal-hal gaib. Intinya adalah tentang kedalaman manusia itu sendiri. Fenomena kerasukan mengajarkan satu hal penting. Kesadaran manusia seperti gunung es, yang terlihat hanya sebagian kecil, yang tersembunyi jauh lebih luas. Jadi yang perlu ditakuti bukan sesuatu di luar. Yang perlu dipahami bukan sesuatu di luar. Yang perlu dipahami adalah bagaimana menjaga pusat kesadaran tetap stabil, bagaimana mengenali emosi sebelum menumpuk, bagaimana tetap hadir di dalam diri sendiri. Karena selama kesadaran utama tetap kuat, tidak ada bagian lain yang perlu mengambil alih. Berarti fenomena ini sebenarnya bukan menunjukkan kelemahan manusia. Justru sebaliknya, fenomena itu menunjukkan betapa kompleksnya manusia, betapa dalam lapisan pikirannya, betapa luas sistem emosinya. Masalahnya bukan pada kedalamannya. Masalahnya hanya ketika seseorang tidak mengenal kedalaman dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya, kerasukan bukan tentang sesuatu yang datang dari luar, Tetapi tentang sesuatu dari dalam yang tidak pernah didengar. Ketika emosi terlalu lama diabaikan, ketika tekanan terlalu lama ditahan, ketika kesadaran terlalu lama tidak hadir, maka bagian dalam diri akan mencari cara untuk berbicara. Dan kadang, ia berbicara dengan cara yang mengejutkan.